Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini ada dalam kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami mau dengar firman-Mu yang akan menerangi langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu dan kami sekalian. Dan Roh Kudus, biarlah buat agar kami mengerti Tuhan akan setiap firman-Mu. Terima kasih, biar perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita berbicara tentang penyembahan. Dan sebagai ayat pokok kita, mari kita buka di dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-11. Mazmur 2 ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 2 ayatnya yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berbicara tentang penyembahan yang menjadi renungan pagi saat ini. Kita sama-sama belajar tentang penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di satu sisi perbuatan Tuhan merupakan dasar mengapa kita memujinya, dan di lain sisi kita menyembah Dia Tuhan Allah kita atas dasar keberadaannya. Dan keberadaan Tuhan, Dia sebagai Raja alam semesta, itulah yang mendorong kita untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali mungkin kita memuji orang lain karena kebaikannya. Atau kita boleh memuji orang lain karena kepandaiannya. Namun, kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang berhak atas penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita menyembah Dia, Tuhan Yesus Kristus? Kita menyembah Dia karena Dia Tuhanlah Allah kita. Kenapa kita menyembah Dia? Karena Dialah Allah yang menjadikan kita. Kenapa kita menyembah Dia? Karena punya Dialah kita. Dalam Mazmur 100 ayatnya yang ketiga mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena Dialah Allah, maka kita harus menyembah Dia. Dan karena menyadari bahwa Dia adalah Allah, maka kita pun sadar bahwa Dialah yang berhak atas hidup kita. Dan bahwa kita boleh ada karena hanya Dia. Dengan kata lain, di dalam menyembah, pusat perhatian kita semata-mata hanya tertuju kepada Tuhan, tidak kepada diri kita sendiri. Sebab itulah sebabnya penyembahan yang benar, yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Sebab orang yang telah mengalami kelahiran baru, pusat kehidupannya bukan lagi pada dirinya sendiri, melainkan kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah dipulihkan hubungan pribadinya dengan Tuhan melalui salib Yesus yang dapat menyembah Dia, Allah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dengan berhiaskan apakah kita harus sujud menyembah Tuhan? Dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-9 mengatakan, Mazmur 96 ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan hanya dengan berhiaskan kekudusan. Sebab itu dalam menyembah Tuhan, kita harus beribadat kepadanya dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Sebab itu kita menyembah Dia dalam kekudusan, dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar. Sebab itu alasan mengapa kita memuji Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang besar. Alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Karena keberadaannya. Ini adalah pengagungan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Sebab itu sikap seperti ini hanya dapat timbul dalam hati orang yang sudah hidup dalam pertobatan dan kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan dan penerapan kita hari ini. Sudahkah hanya Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan Anda? Dan bukan lagi diri dan kehendak Anda sendiri? Dan yang kedua, apakah hanya Dia yang berhak atas hidup Anda? Dan selanjutnya, sudahkah Anda hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan? Dan hanya setelah Anda benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan, Raja atas hidup Anda, maka Anda akan menjawab ya. Dan atau sudah atas ketiga pertanyaan di atas, maka mari kita baca dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13 mengatakan, Amsal 8 ayatnya yang ke-13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika engkau hidupmu menaruh hidup takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, maka engkau akan membenci segala kejahatan. Dan selanjutnya, kehidupan orang yang mengagumi atau mengidolakan seseorang sedikit banyak biasanya terpengaruh oleh idolanya. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, seseorang yang mengagumi seorang penyanyi atau bintang film tertentu, apakah Anda melihat ada kemiripan dalam gaya bicara, dalam berjalan atau berpakaian antara orang itu dengan orang yang dikaguminya? Demikian juga halnya kalau seseorang mengidolakan atau memuja sesuatu berhala. Idol dalam bahasa Inggris itu adalah patung berhala. Maka sifat-sifat dari roh jahat yang berada di belakang berhala itu akan berpengaruh dan menular atas hidupnya. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, maka justru sifat-sifat ilahi yang akan berpengaruh dan ditularkan dalam kehidupan kita. Dan buah roh akan tumbuh secara nyata dalam diri orang-orang yang kehidupannya menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, yang menjadi ayat hafalan kita, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita selalu memiliki gaya kehidupan yang suka menyembah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara takut dan hormat kepada Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan memiliki gaya hidup yang suka menyembah Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah yang layak disembah. Karena kami tahu keberadaan kami hanya karena Tuhan saja kami boleh ada. Sebab itu Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu ucapan syukur kami rindu, kami terus boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dan sepanjang hari ini
dalam segala aktivitas kami selalu mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.